Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Tuhan sudah memelihara dan memberkati kami, sehingga kami pun boleh ada sampai pada saat ini. Pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi kami, urapi firman-Mu. Sehingga firman yang kami baca dan renungkan bersama-sama tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan berbahagia dimanapun kita berada. Firman Tuhan pada hari ini atau pada kesempatan ini saya ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada. Dalam firman Tuhan pada kesempatan ini, Yesus memberi yang terbaik. Puji Tuhan. Saya sudah bacakan dan kita semua sudah mendengarkannya tentang cerita ini. Adalah di mana Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Dan ini adalah mujizat yang pertama yang dibuat oleh Yesus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelum Yesus membuat atau menjadikan air menjadi anggur, kita melihat di sini dikatakan bahwa tuan pesta mengalami kekurangan anggur. Ketika mengalami kekurangan anggur, ibu Yesus datang kepada Yesus memberitahukan bahwa tuan rumah mengalami kekurangan anggur. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana apa yang dikatakan pada ayatnya yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ketika ibu Yesus menyampaikan kepada Yesus, Yesus pun menjawab ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Saudaraku, jawaban Yesus ini sangat menarik buat saya. Dan tentunya buat kita semua untuk kita perhatikan. Ketika Maria ibu Yesus menyampaikan bahwa tuan pesta mengalami kekurangan anggur.
dan menyampaikan kepada Yesus. Yesus berkata bahwa waktuku belum tiba. Tetapi bila mana kita melihat ayat-ayat selanjutnya, pada ayatnya yang ke-7, Yesus pun memerintahkan kepada pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air. Yang kemudian Yesus membuat air itu menjadi anggur dan selanjutnya dihidangkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi perkataan itu Yesus itu sangat menarik. Dia katakan bahwa waktuku belum tiba. Tetapi pada ayat 7 Yesus melakukannya. Memerintahkan kepada pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air. Kemudian pada ayatnya yang ke-8 dia pun memerintahkan kepada pelayan-pelayan untuk mencedoknya dan menghidangkannya. Ternyata air itu sudah menjadi anggur. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah mujizat. Firman Tuhan katakanlah mujizat yang pertama yang dilakukan atau yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah, yang saya sampaikan di sini buat kita semua adalah tentang perkataan Yesus tadi, dikatakan waktuku belum tiba. Tetapi pada akhirnya Yesus juga membuatnya. Saya melihat ada beberapa alasan untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Yesus Kristus berdaulat. Ini yang menjadi alasan. Yesus tadi dia katakan bahwa waktuku belum tiba. Tetapi pada akhirnya Yesus juga melakukan. Karena memang Yesus berdaulat. Yesus memiliki otoritas, memiliki kuasa. Dia dapat melakukan apa yang dia harus lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan pada ayatnya yang ke-7 dan 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yesus melakukannya. Karena ia berdaulat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menjadi alasan kita melihat di sini tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan adalah mujizat yang pertama. Alasan yang kedua adalah dalam keadaan darurat. Yesus mampu dan sanggup untuk menolong. Dalam keadaan darurat, Yesus mampu dan sanggup untuk menolong. Kita lihat dalam perkataan Ibu Yesus pada ayatnya yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus berkata kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, tuan pesta kehabisan anggur. Ini sangat darurat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan harus ada suatu tindakan untuk menyelamatkan tuan pesta. Agar tidak ada hal-hal yang muncul yang tidak baik. Agar tidak ada perkataan-perkataan yang tidak baik. Mari kita lihat bagaimana Yesus dapat melakukan, dapat menolong dalam keadaan darurat. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-46, di sana firman Tuhan berkata, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48, maka kata Yesus kepadanya,
Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudaraku, seorang pegawai istana datang kepada Yesus. Karena apa? Anaknya sedang sakit dan hampir mati. Ini sangat darurat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan yang darurat ini, pegawai istana ini datang kepada Yesus dan meminta agar Yesus menyembuhkan anaknya. Yaitu datang ke tempatnya dan menyembuhkan anaknya. Dan saudaraku, Yesus merespon. Yesus berkata kepada pegawai istana itu pada ayat 50. Kata kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Yesus berkata bahwa anakmu hidup. Ini adalah satu tindakan iman yang dilakukan oleh Yesus. Dan diterima oleh pegawai istana. Dan apa yang terjadi? Dalam keadaan darurat ini Yesus berkata bahwa anaknya sembuh. Dan itu benar terjadi. Kita lihat pada ayatnya yang ke-51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Haleluya. Anaknya hidup. Kenapa? Ditolong oleh Tuhan. Dalam keadaan darurat, Yesus mampu dan sanggup untuk menolong. Sama dengan ketika perkawinan di Kana. Dalam keadaan darurat, di mana Tuhan pesta mengalami kekurangan anggur. Tetapi Yesus ada di sana. Yesus menolong. Yesus memberkati. Yesus membuat mujizat. Air menjadi anggur. Haleluya. Saudaraku yang berbahagia. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Ingat, dalam keadaan darurat. Apapun yang engkau alami. Percaya bahwa Yesus mampu dan sanggup untuk menolong. Karena itu panggilan nama Yesus. Sebab dia ada dan dia akan menolongmu. Haleluya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga. Menjadi alasan adalah apa yang dibuat Yesus lebih indah dan manis. Apa yang dibuat oleh Yesus lebih indah dan manis. Yaitu ketika dia membuat air menjadi anggur. Orang-orang yang meminumnya merasakan bahwa mereka menyediakan anggur yang baik. Mulai dari awal sampai akhir. Mereka menyediakan anggur yang terbaik. Tidak seperti biasanya. Biasanya anggur yang terbaik dahulu. Tetapi kemudian anggur yang tidak baik. Tetapi ini adalah mujizat. Disediakan anggur yang terbaik dari awal sampai selesainya pesta itu. Ini kita melihat bagaimana Yesus melakukan yang terbaik bagi setiap mereka yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat. Yesus tidak mau tuan pesta dipermalukan. Yesus tidak mau tuan pesta dipermalukan. Tentunya kalau kehabisan anggur, tuan pesta akan malu. Tetapi di sini Yesus menyelamatkan tuan pesta dari rasa malu itu. Karena itu pada ayatnya yang ke-7 tadi, dia memerintahkan pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air. Kemudian dia memerintahkan untuk mencedoknya. Pada akhirnya air itu telah menjadi anggur. Dan kemudian dihidangkan kepada para undangan. Dan mereka menikmati air yang sudah menjadi anggur itu. Dan rasanya sangat baik, sangat enak. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-10 firman Tuhan berkata. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang pun puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Haleluya. Tuan pesta dipuji karena dia menyediakan anggur yang baik dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan. Dan ini Tuhan Yesus melakukannya agar tuan pesta tidak dipermalukan. Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11.
Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11, kita lihat di sana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Dalam keadaan darurat, dalam situasi apapun, Tuhan mampu dan sanggup untuk menolongmu. Puji Tuhan, haleluya. Itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima kita lihat. Yesus melakukannya untuk menunjukkan bahwa Allah hadir dalam setiap hidup orang yang percaya. Allah hadir dalam setiap hidup orang yang percaya. Mari kita lihat pada ayatnya yang kedua dalam pembacaan kita dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dia diundang. Untuk apa? Kehadirannya di sana untuk membuat mujizat. Agar menunjukkan kemuliaannya. Sebagaimana dikatakan pada ayatnya yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Dia melakukannya untuk menunjukkan bahwa Allah hadir dalam setiap hidup umatnya. Setiap hidup orang percaya. Nah, bagaimana dengan kita? Percayakah engkau kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mari kita percaya. Untuk kita mengalami perkara-perkara ajaib. Sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Pesta. Hal yang pertama. Undang Yesus selalu hadir dalam hidupmu. Undang Yesus selalu hadir dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang engkau lakukan. Undang Yesus untuk selalu hadir dalam setiap hal yang engkau kerjakan. Sebagaimana firman Tuhan katakan. Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam segala hal yang engkau lakukan, hadirkan Yesus, maka Yesus akan melakukan yang terbaik bagimu. Selain daripada itu, engkau harus percaya kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Dan selanjutnya, lakukanlah dengan setia apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau kita undang Yesus, hadir dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan kita, dalam persoalan kita. Dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Kita pun percaya kepadanya. Dan kita melakukan perintahnya. Percaya mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Untuk kami senantiasa mengendalkan Engkau. Mengundang Engkau hadir dalam kehidupan kami. Untuk kami percaya bahwa Engkau mampu dan sanggup untuk menolong kami dalam situasi atau keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.